Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putriana dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 63010200176 IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis pada ide usaha bakat yang bernama It's Flowy ID. Nah, untuk yang pertama, bakat adalah salah satu bentuk rangkaian karya seni yang diberikan kepada orang terdekat maupun orang tersayang sebagai hadiah, sebagai tanda kasih sayang pada orang yang diberikan di hari atau acara spesial. Saat ini hadiah atau bingkisan cantik berupa bakat sedang populer di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Biasanya benda ini diberikan secara khusus untuk orang-orang tersayang pada hari Valentine, ulang tahun, maupun acara wisuda. Ide usaha ini dimulai berdasarkan dari pengalaman pribadi saya, di mana saya bingung ketika ingin memberikan sebuah hadiah kepada teman dan juga saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, saya sering melihat banyaknya kreasi bakat yang biasa digunakan untuk hadiah ulang tahun, wisuda, pernikahan, ataupun acara besar lainnya. Di daerah saya, yaitu di wilayah Beringin, masih jarang orang yang menyediakan jasa bakat. Sedangkan saat ini permintaan akan bakat semakin meningkat. Selama ini bakat yang paling banyak ditemukan adalah bakat bunga. Padahal selain bunga ada banyak hal yang juga pasti dapat dikreasikan dan diinovasi menjadi bakat. Usaha ini saya namakan dengan It's Flowy ID. Dibutuhkan analisis untuk menilai kelayakan bisnis dari usaha saya tersebut. Untuk menilai kelayakan bisnis tersebut ada beberapa cara yang dapat digunakan melalui aspek-aspek yang telah ditentukan pada penilaian kelayakan bisnis, seperti aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial ekonomi, dan aspek AMDAL atau aspek dampak lingkungan. Untuk selanjutnya, nama dan alamat usaha. Nama usaha ini saya akan menamakan dengan It's Flowy ID dengan alamat di Desa Beringin, RT 8 RW 1 Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Selanjutnya yaitu bagian bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan merupakan UMKM bidang bisnis industri kreatif, yakni bergerak dalam bidang jasa dengan perangkai atau menyusun bakat. Bahan utama untuk membuat karangan bisa berasal dari berbagai macam seperti bunga segar, bunga plastik, hijab, snack, uang, rokok, maupun lainnya yang dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk karangan atau bakat. Usaha ini juga melayani request bahan yang akan dijadikan bakat oleh konsumen. Pemilik usaha selalu berusaha memaksimalkan hasil karyanya demi kesenangan dan kepuasan konsumen. Dengan terus berpikir kreatif dan inovatif, usaha bakat semakin lama semakin berkembang setiap harinya. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha ini adalah usaha bentuk perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki ide usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Selain itu, hampir setiap orang juga mempunyai kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis usahanya tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dalam usaha ini yaitu menjadi usaha bakat yang terpercaya, berkualitas dengan pelayanan yang terbaik. Sedangkan misinya yaitu 1. Menyediakan bakat untuk semua kalangan usia dengan harga terjangkau. Dan juga selalu melakukan inovasi dalam membuat dan mengembangkan jaringan dan korelasi untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya yaitu membuat bakat dengan kualitas yang baik serta membuat loyalitas konsumen dengan memberikan kepuasan akan pelayanan dan kualitas barang. Untuk selanjutnya yaitu gambaran usaha. Terdapat banyak sekali
bidang usaha pada UMKM di Indonesia. Salah satu yang banyak digandrungi para wisatawan muda saat ini adalah UMKM bidang bisnis produk kreatif. Salah satunya yaitu usaha baket dan gift pada UMKM It's Flowly ID yang berlokasi di Beringin, RT 8 RW 1, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Konsep pemasaran usaha ini adalah dengan cara menawarkan produk menggunakan spanduk di depan rumah dan melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok agar produk lebih dikenal dengan konsumen. Selain itu, It's Flowly ID juga melakukan di sekitar di luar wilayah Kecamatan Beringin. Target pasar dari usaha ini adalah para remaja, pelajar maupun mahasiswa. Bermula dari tahun 2020, pemilik membuka usaha menyediakan jasa merangkai atau menyusun baket, mulai menerima permintaan dari konsumen untuk menginovasikan berbagai unsur menjadi baket seperti baket bunga besar, baket bunga plastik, hijab, snack, uang, dan sebagainya. Dikarenakan permintaan yang semakin lama semakin banyak, pemilik terus berinovasi dalam memasarkan produknya. Ide-ide segar tentang hadiah dan bakat menjadi hal yang dipelajari setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu aspek syariah. Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Maksud bisnis sesuai syariat Islam adalah tidak berfokus pada aktivitas jual beli, namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Dari tinjauan aspek syariah, bisnis baket ini bergerak di bidang bisnis halal dan memperhatikan penggunaan bahan-bahan yang layak dan halal. Selain itu, bisnis ini juga sesuai dengan kaidah atau aturan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Dengan pelayanan yang ramah, jujur, terpercaya, dan yang utama memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Yang pertama, aspek legalitas atau hukum. It's Flowly memiliki rencana kedepannya untuk mengurus surat izin usaha atau SIUP, dan karena masih terbilang muda, maka pemilik hanya memprioritaskan dahulu mengenai pelayanan yang maksimal agar lebih baik. Jika suatu usaha telah memiliki legalitas dari pemerintah setempat, maka akan memudahkan pemilik untuk menjalin kerjasama dan investasi dengan pihak luar. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Yang pertama yaitu STP atau segmenting, targeting, position. Yang pertama yaitu segmenting. Segmentasi pada pasar produk baket ini adalah kalangan anak-anak, dewasa, berbagai tingkat pendidikan, pekerja, hingga jumlah penghasilan konsumen tersebut. It's Flowly ID memiliki fokus dalam segmentasi pasar produknya yaitu kalangan menengah, kalangan mahasiswa, dan lain-lain. Fokus utamanya adalah bulan-bulan kelulusan seperti bulan April, Mei, Juni, September, dan lain-lain, ataupun hari-hari besar seperti hari kasih sayang, hari ibu, hari guru, hari lainnya. Yang kedua yaitu targeting. Target konsumen dari It's Flowly ID adalah mahasiswa dan pelajar yang setiap bulannya akan mencari hadiah maupun baket untuk dijadikan hadiah. Yang kedua yaitu position. Dalam setiap varian baket yang disediakan oleh It's Flowly ID tentunya sudah terjamin kualitasnya, bahan baku bunga segar, dan pengolahan langsung yang membuat produk tetap fresh dan bersih saat sampai ke tangan konsumen, dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan. Selanjutnya yaitu perkiraan permintaan. Permintaan adalah berapa banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada waktu tertentu dengan tingkat harga tertentu. Perkiraan pada permintaan potensial It's Flowly ID adalah dengan melihat seberapa antusias konsumen terhadap produk yang dijual pemilik. Dengan berdasarkan rata-rata jumlah pemasaran konsumen, rata-rata pendapatan, maka diperkirakan bisnis ini akan mengalami kemajuan setiap harinya.
Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran terhadap pesaing. Yang pertama, produk. Paket dari It's Fly ID dibuat dengan bahan berkualitas tinggi yang dirangkai sedemikian rupa dengan waktu yang cepat, namun hasil berkualitas sesuai dengan request konsumen. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga dari It's Fly ID disesuaikan dengan request konsumen yang tentunya murah dan berkualitas. Harga dari paket ini berkisar antara 30.000 sampai 100.000 sesuai dengan permintaan bahan yang akan dirangkai. Yang selanjutnya yaitu flash atau distribusi. Jalur distribusi yang dipakai untuk menyalurkan produk yaitu distribusi langsung. Produk disalurkan dari produsen ke konsumen langsung tanpa perantara. Yang selanjutnya yaitu promosi. Promosi dilakukan menggunakan spanduk melalui akun-akun media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain untuk menciptakan atau mempertahankan citra produk yang menguntungkan dan meningkatkan citra dari suatu produk. Pemilik menggunakan bentuk promosi public relation. Pemilik akan mengutamakan pelayanan yang baik dengan sikap yang sopan dan ramah agar konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu placement. Placement yaitu lokasi. Pemilihan lokasi pemasaran dari It's Fly ID adalah di daerah pusat Kecamatan Beringin karena lokasi dekat dengan SMP dan SMA. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu menggunakan bahan yang berkualitas, harga terjangkau, berbagai inovasi paket yang bagus. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Produk yang belum dikenal oleh konsumen. Modal terbatas mengandalkan perputaran penjualan. Fokus pemasaran masih sekitar Beringin saja. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Itu perhatian konsumen muda terhadap produk kekinian saat ini. Bermacam-macam paket yang ditawarkan dan permintaan konsumen akan paket yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing di luar daerah dan adanya pesaing lain yang lebih dikenal. Selanjutnya yaitu aspek keuangan atau finansial. Biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana pribadi milik pemilik. Keterbatasan dana ini membuat pemilik It's Fly ID memutar otak untuk mencarikan konsumen bunga terbaik ataupun bahan-bahan lain yang memiliki kualitas lokal. Kurang lebih selama hampir 5 bulan lamanya, pemilik berhasil mengembalikan modal usaha yang diinvestasikan saat awal membuka usaha karena pemilik memilih untuk membuka usaha tersebut sesaat jadwal wisuda banyak diselenggarakan dan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi orang lain. Saat ini It's Fly ID mulai dikenal oleh masyarakat, menghasilkan laba yang cukup besar setiap bulannya karena setiap hari selalu ada konsumen yang memesan rangkaian bunga, hadiah, seserahan maupun hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Keuntungan yang diperoleh hingga mencapai 3-4 juta bersih setiap bulannya, ataupun ketika musim wisuda bisa sampai 5-8 juta bersih. Selanjutnya yaitu perhitungan di bawah perhitungan bucket bunga seperti keuntungan per unit, BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, pengembalian modal, payback period, dan net present value. Yang pertama yaitu keuntungan per unit yaitu 20.000 karena harga jual 80.000 dan biaya produksi per unit 60.000. Yang selanjutnya yaitu BEP atau break even point, yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu menghasilkan 60 paket per bulannya. BEP dalam rupiah yaitu 3.600.000, sedangkan pengembalian modalnya yaitu dalam 1 bulan paket yang terjual rata-rata sebanyak 60 paket dengan harga 80.000. Keuntungan rata-rata dalam 1 bulan adalah 3.600.000 dengan modal awal sebesar 18 juta. Payback period yaitu selama 5 bulan, yaitu modal awal dibagi keuntungan per bulan. Selanjutnya adalah net present value dengan rata-rata
Rp25.200.000 per tahunnya. Selanjutnya yaitu aspek teknis atau operasi. Usaha yang bergerak pada bidang industri kreatif ini berlokasi di Desa Beringin, RT 8 RW 1, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Lokasinya cukup mudah karena berada di komplek perumahan yang ramai dan dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga mudah sekali ditemukan. Usaha ini dijalankan di rumah pemilik yang merangkai sebagai toko tempat owner, menyediakan berbagai bucket yang bisa langsung dipilih oleh pembeli yang memilih membeli langsung di tempat, dan dapat juga melihat-lihat sebagai referensi bucket kado yang ingin dipesan. Meskipun berlokasi di rumah pemilik, penataan layout produk tidak mengganggu kenyamanan baik dari keluarga pemilik maupun pembeli yang hendak membeli. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan, jadi skala model kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Pemilik bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan ini. Terhitung sudah sejak 2020 usaha ini berdiri. Semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh pemilik. Ya, kemudian selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial yaitu dengan adanya It's Volley ID membuat orang-orang tidak lagi bingung dalam memilih hadiah khususnya bucket. Jika usaha bucket ini semakin berkembang, maka tidak menutup kemungkinan untuk menarik tenaga kerja secara langsung di sekitar lokasi usaha ini. Selama hampir 2 tahun berdiri, It's Volley ID telah memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup signifikan bagi para petani bunga lokal di daerah Kecamatan Bandungan. Selain dari petani lokal, pemilik juga memperluas pasar dengan bekerja sama dengan petani bunga daerah lain, guna memenuhi pesanan konsumen dan memperbanyak variasi produk yang dijual. Yang selanjutnya yaitu aspek AMDAL. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan sekitar dari bisnis ini yaitu menambahnya sampah limbah industri kening, dan selanjutnya yaitu limbah tidak berbahaya, hanya serpihan sisa kertas atau kain, dan dapat dimanfaatkan juga untuk kerajinan tangan yang dapat dipajang atau dipamerkan untuk mempercantik lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokal, ada dampak lain yang terpengaruh oleh kehadiran penjualan bucket bunga ini, yakni tanah yang semakin lama kehilangan kesuburannya karena terus-menerus ditanami bunga secara bergantian dan hanya berhenti ketika musim tertentu saja. Selain itu, dampak lain pada hewan dan manusia yang terpengaruh oleh serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga secara berlebih dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis yang didapat, It's Volley ID merupakan usaha yang sudah berdiri sejak 2 tahun lalu. Usaha ini berpeluang sangat besar dan dalam usaha ini pembukaan awal usaha yang ditentukan pada saat yang tepat sangat berpengaruh dalam keberlangsungan usaha. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan sangat terasa keuntungannya dan kepuasannya dengan memiliki hasil penjualan tahunan kurang lebih 25 juta per tahun. Usaha ini layak untuk dijalankan karena mempunyai NPV positif. Akan tetapi dengan belum diurusnya surat izin legalitas usaha, maka menyulitkan owner untuk menarik investor. Oleh sebab itu, dalam waktu tidak lama ini pihak pemilik akan segera mengurus surat izin legalitas usaha ini. Selanjutnya yaitu kritik dan saran. Usaha bidang industri kreatif semakin lama semakin banyak peminatnya karena dianggap mudah dan tidak memerlukan modal yang besar. Besar harapan jika It's Volley ID terus berkembang karena barang yang dijual memiliki nilai kreativitas yang tinggi dan kualitas yang bagus. Pemilik juga selalu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk para customer-nya. Ada baiknya usaha UMKM ini terus berkembang dan berinovasi, dan diperlukan wadah yang dapat menampung ide-ide segar yang terus berdatangan. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi pelaku usaha, pemilik
It's Volley ID juga bisa mengikuti dan menjadi anggota dalam kegiatan kewirausahaan yang ada di daerah asalnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.